warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat Islam, iman dan ihsan, sehingga saya dapat menyapa teman-teman semua, teman-teman IPPNU Bulu Manis Lor. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman IPPNU Bulu Manis Lor, terutama kepada pengurus IPPNU Bulu Manis Lor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajak teman-teman berdiskusi, membahas mengenai perempuan perspektif Nahdien. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Usmatun Hasanah. Saya salah satu warga Bulu Manis Lor. Saya alumni Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal. Kemudian saya melanjutkan MTS dan MA di Pesantren Raudhatul Ulum Buyang Terakhir Pati. Dan kemudian saya belajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Baik. Oke, kita akan membahas tentang peran muslimah dalam dakwah Islam. Kemudian saya akan melanjutkan tentang hak-hak muslimah, dan yang terakhir saya akan membahas tentang perempuan perspektif Nahdien. Peran muslimah dalam dakwah Islam itu sangat besar sekali, dimulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Rasulullah. Perempuan itu mempunyai peran yang sangat besar. Seorang pemimpin, seorang ulama, guru, itu terlahir dari perempuan. Seperti kisah dari Siti Hajar, beliau telah berhasil mendidik Nabi Ismail menjadi pemuda yang taat, patuh, serta bertawakal, terutama ketika ada perintah dari ayahanda Ibrahim untuk menyembelihnya. Betapa kuatnya Nabi Ismail pada saat itu. Kemudian cerita dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah mengajarkan dan mendidik wanita pada zaman itu. Ketika Rasulullah sudah wafat, beliau mengajarkan beberapa hadis kepada wanita-wanita, sehingga wanita itu juga memiliki hak dalam belajar hadis tersebut. Baik, hak-hak muslim itu muslimah, maksud saya wanita itu tertulis dalam surat An-Nisa. Begitu spesial ya wanita. Jadi dalam Al-Quran itu wanita disebutkan dalam surat An-Nisa yang memiliki beberapa isi kandungan dalam surat An-Nisa itu, yang salah satunya adalah hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Itu sebenarnya ada bedanya, juga ada persamaannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang persamaan hak-hak antara perempuan dan laki-laki. Jika kita lihat dari segi kehambaan antara laki-laki dan perempuan di sisi Allah yang Maha Adil, Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Sama-sama berhak masuk Islam, sama-sama berhak diperbolehkan berpartisipasi dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan, mengabdi kepada masyarakat dan agama. Jika kaum lelaki bisa menjadi pemimpin, perempuan pun bisa menjadi pemimpin. Baik, muslimah yang menjadi panutan pastinya mengikuti sifat-sifat Rasulullah. Di antara sifat-sifat Rasulullah itu adalah ada berapa sifat Rasulullah, Mbak Niha, yang wajib kita contoh? Ada
Ya ada 4. Oke, pasti teman-teman sudah tahu ya, yaitu dalil tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang menyatakan bahwa dan berlomba-lombalah kamu. Kamu di sini itu bukan untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan dan laki-laki. Jadi perempuan dan laki-laki itu memiliki hak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi tidak boleh berlomba-lomba dalam hal keburukan, ya kemungkaran, bahkan kemaksiatan, itu tidak boleh, gitu ya. Baik, langsung saja kita bahas tentang sifat-sifat yang harus kita teladani, sifat-sifat Rasulullah yang harus kita teladani, terutama kita ya, seorang muslimah di zaman yang di era milenial ini. Pastinya kita bisa menerapkan sidik. Sidik itu artinya jujur ya, mencari kebenaran. Jika kita mendapatkan informasi tentang sesuatu, kita harus selektif ya, harus bisa memilah apakah ini hoax atau tidak gitu ya. Jadi sebelum kita menyebarkan berita kepada orang lain, kita harus selektif gitu, menyeleksi dulu apakah ini benar, apakah ini salah gitu ya. Terus amanah, ya kita harus amanah ya, bisa dapat dipercaya gitu, dapat dipercaya dari perkataan kita, dari perbuatan kita juga. Terus tabligh, menyampaikan informasi secara benar dan perkataan yang benar juga. Kemudian fatonah, fatonah itu adalah cerdas ya. Saya yakin teman-teman IPPNU ini, terutama yang muslimah ya, yang perempuan, pasti memiliki jiwa organisasi yang tinggi ya, aktif dalam organisasi, tidak hanya aktif dalam organisasi sekolah tapi juga di luar sekolah. Contohnya juga IPPNU ini. Saya menganggap bahwa adik-adik semuanya cerdas ya, karena lebih memilih untuk berorganisasi daripada tidak gitu kan, daripada kita jadi apa ya, melakukan sesuatu yang tidak berguna. Itu kan sia-sia ya, waste the time gitu, membuang-buang waktu. Tetapi kalau kita di rumah juga kita berorganisasi seperti IPPNU, itu waktu kita tidak akan terbuang gitu ya, saling tukar pikiran gitu, berdiskusi. Oke, sebelumnya saya mau bertanya, kegiatan di IPPNU ini biasanya ada diskusi gitu nggak? Ya, ada diskusi. Kalau semisal mau ngadain acara kan pasti ada banyak pendapat yang harus dirembukan terlebih dahulu kayak gitu. Jadi kita itu belajar untuk saling terbuka, open mind. Ya, bagus sekali. Ya, muslimah ini yang dimaksud itu adalah yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan iman dan takwa. Selain berorganisasi di IPPNU, pastinya ini juga merupakan dakwah Islamiyah ya. Kemudian perempuan perspektif Nahdien itu juga harus toleran terhadap muslim maupun non muslim yang tidak zalim. Jadi ketika kita khususnya teman-teman IPPNU yang perempuan ini kan masih SMA atau MA ya, masih lingkup sekolah di lingkungan Pati ya. Nanti kalau sudah di perguruan tinggi, pastinya bakal menemukan beberapa perbedaan, baik perbedaan dari madhab fikih, itu juga pasti ada gitu kan. Nah, kita sudah dibekali dengan Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Kita menganut madhabnya Imam Syafi'i, meskipun nanti kita menemukan madhab yang diterapkan oleh teman kita, madhab fikih yang lain, itu juga kita harus toleran gitu ya. Terus menjadi muslimah yang inspiratif. Setiap orang pasti menginspirasi dengan caranya masing-masing. Setiap orang juga kompeten atau mampu dalam bidangnya masing-masing. Belum tentu yang pinter IPA itu sudah pinter IPS, enggak kan? Pasti mereka mempunyai kemampuan sendiri-sendiri gitu, dan kita tidak boleh meremehkan hal itu. Kita tidak boleh bangga dengan kelebihan kita, padahal orang lain juga mempunyai kelebihan gitu ya. Jadi
setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan seseorang itu menginspirasi dengan caranya masing-masing gitu ya. Terus harus kreatif juga ya, kreatif dan inovatif. Dari berorganisasi IPPNU ini mungkin jika ada ide-ide yang kreatif dan inovatif bisa dituangkan, bisa dimusyawarahkan gitu, sehingga menciptakan karya yang bagus. Oke. Perempuan perspektif Nahdien yaitu perempuan yang tidak hanya aktif dalam organisasi, mempunyai banyak prestasi, tapi juga harus mampu bersosialisasi di lingkungan, memberikan manfaat bagi sesama, bagi orang lain juga. Dan kita juga harus menjaga jilbab kita ya, sebagai muslim kita harus menjaga mahkota kita juga. Mungkin ada pertanyaan mengenai perempuan perspektif Nahdien ini? Ya, pertanyaannya, kenapa pada masa-masa remaja menuju dewasa kita harus mencari jati diri kita? Mencari jati diri. Iya. Ya. Masa remaja itu kan memang peralihan dari masa dewasa ya. Ya kalau remaja itu pasti berpikirnya itu pendek gitu, dia tidak memperhatikan, tidak memikirkan apa sih dampak dari sesuatu yang kita kerjakan ini gitu. Biasanya juga mengikuti tren-tren gitu kan, apa yang sedang booming saat ini diikutin tanpa melihat apakah nanti ini berdampak positif atau berdampak buruk gitu kan. Itu bisa solusinya kita bisa mengantisipasinya dengan berkumpul dengan teman-teman yang soleh, yang baik budi pekertinya gitu. Jadi mungkin kita bisa terbentengi lah gitu ya istilahnya, supaya tetap istiqomah dalam berbuat baik gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, menjadi yang muslimah itu pastinya harus menjadi generasi ulil albab, generasi yang tidak hanya cerdas dalam intelektual juga, tetapi memperhatikan dakwah Islamnya gitu ya. Dakwah Islamnya itu contohnya seperti apa, Mbak? Dakwah Islamnya itu tidak melulu berkaitan dengan ceramah gitu sih, enggak. Kalau menurut saya, selama kita bisa mengajak orang itu berbuat baik, itu juga merupakan dakwah Islamnya gitu ya. Misalnya kita sih belum tentu kita benar ya, tetapi kita berusaha menjadi orang yang mempunyai pikiran yang positif, bisa mempengaruhi orang lain dalam hal kebaikan. Misalnya kalau ada teman kita yang pacaran gitu kan, ya maklumlah remaja pasti dari kita punya hasrat tertarik dengan lawan jenis ya, tetapi juga kita tuh harus perhatikan Islam itu melarang pacaran gitu kan. Kalau sebatas tertarik dengan lelaki memang wajar gitu kan, tapi sekali lagi pacaran itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Kalau kita misalnya melihat teman-teman yang remaja itu pacaran, boncengan atau enggak kemana-mana gitu berdua, kita bisa menasehati dengan cara yang tidak langsung berdakwah gitu, enggak dinasehatin, dideketin, bisa lah saling curhat dulu, nanti baru kita kasih nasihat itu bahwa pacaran itu sebenarnya tidak boleh gitu kan, bahwa seperti ini. Kalau kita belum menikah, berarti kan kita menjadi tanggung jawab orang tua kita. Kalau kita berbuat maksiat, berarti kita itu mendekatkan orang tua kita kepada api neraka. Tetapi kalau kita bisa menjaga diri kita, berarti kita bisa menjauhkan
orang tua kita dari api neraka, gitu ya. Jadi kalau yang sekarang kan adik-adik masih di rumah ya, masih dalam pemantauan orang tua. Tetapi nanti kalau sudah masuk di dunia perkuliahan, itu kan sudah jauh dari orang tua ya. Nah itu benar-benar kita harus menjaga ya, menjaga amanah orang tua juga, termasuk yang tadi itu kita harus selalu menjauhkan orang tua kita dari api neraka dengan menjauhi semua hal-hal yang buruk gitu. Ada pertanyaan lagi? Menurut Mbak Uus sendiri, kembali ke apa ya, ke tema sore ini kan perspektif muslimah dalam ngajiin itu, persamaan gender di masa sekarang menurut Mbak Uus itu udah sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran atau belum? Kalau Al-Quran itu pasti sesuai ya, mau zaman kapanpun itu juga Al-Quran itu menjadi pedoman kita gitu kan. Al-Quran juga sudah membahas apa yang akan terjadi di masa depan, itu juga sudah ada. Maksudnya persamaan ya, Persamaan gender ya. kalau persamaan gender di bagian yang mana Mbak? Yang maksudnya ditanya Yang tentang mengungkapkan pendapat untuk yang perempuan sama laki-laki, nanti dimenangkan yang laki-laki atau perempuannya harus mengalah kayak gitu loh Mbak. Nah, kalau yang Al-Quran nggak menjelaskan laki-laki itu harus menang argumennya, itu tidak ya. Jadi kalau kita melihat fenomena maupun apa ya, ya di era milenial ini banyak perempuan cerdas ya. Kalau kita bisa lihat Mbak Najwa, argumennya itu pasti bagus sekali kan ya. Jadi selama kita mempunyai argumen, opini yang masuk akal, yang apa ya, linear, artinya sama dengan topik yang dibicarakan, dan argumen perempuan itu bagus, otomatis perempuan juga bisa menang gitu kan, gitu ya. Iya. Apalagi, dan saya berpesan kepada adik-adik IPPNU ini untuk selalu menjaga tanggung jawab orang tua ya, karena kita belum menikah. Kalau kita menikah itu sudah menjadi tanggung jawab suami gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus beristiqomah dalam hal kebaikan, terus seimbang antara keilmuan yang antara kemampuan intelektual kita dengan kemampuan kita berdakwah, bersosialisasi di masyarakat. Yang penting kita berguna bagi nusa, bangsa, dan agama gitu ya. Ada lagi Mbak Liha? Mungkin pertanyaan di luar judul ini, perspektif Nahdien, mungkin bisa diarahkan kepada yang lain mungkin. Kenapa kita harus menjaga struktural Nahdlatul Ulama dan tidak terus menggunakan yang kultural? Maksudnya kita memang kita Nahdlatul Ulama, kita budayanya Nahdlatul Ulama, tapi jarang banget ada pemuda yang mau mengembangkan struktural seperti IPPNU. Itu kenapa Mbak? Banyak pemuda yang tidak mau mengembangkan IPPNU. Iya, ya maksudnya kurang dari hati gitu loh. Kurang dari hati. Ya, walau alam ya, saya tidak tahu ya hati seseorang itu seperti apa. Tetapi jujur ya, saya ini bercerita. Jadi kita slow aja ya, kita santai aja ya berdiskusinya. Kalau yang kenapa seseorang itu tidak mau untuk berorganisasi ya, nggak mau mengikuti IPPNU gitu kan, bahkan ada yang berat hati gitu ya, atau nggak terpaksa gitu. Kalau saya pribadi selama itu bisa untuk apa ya, forum untuk sharing, terus berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, kalau saya sih mending diikutin aja gitu ya. Terserah mau itu dapat feedback atau dapat imbalannya dari Allah, itu nanti aja gitu kan. Kalau sekarang itu udah bagus ya. Dulu pas zaman saya itu IPPNU Guru Mahasiswa itu belum ada. Bahkan IPPNU di Margoyoso aja kayak kurang berkembang gitu. Sedangkan teman-teman saya yang ada di YPRU itu kan dulu ikut IPPNU di Kecamatan Terangkil.
itu bagus sekali, udah besar, jadi kayak struktur organisasinya itu sudah tertata gitu loh. Kalau yang dulu yang Margoiso saya kurang tahu, tapi saya sangat mengapresiasi ya adik-adik di sini yang sudah mau menjadi pengurus IPPNU, apalagi sekarang sudah difasilitasi, ada pembimbing gitu ya. Nah itu harus dimanfaatkan juga. Sekarang tugas-tugas pengurus IPPNU Bulumanis Lor, silahkan mengajak teman-teman remaja yang ingin ikut organisasi IPPNU ini gitu. Apa lagi? Mungkin cukup lah dari saya. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan marilah kita berdoa. Doa kita itu simpel aja ya, yang penting Allah mendengar, ikhlas dalam hati kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.